Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dakwah dan isu gender yang beranggotakan saya sendiri yang pertama, Irfan Abdullah, dan saudari Ustum Melia Darul Kutni Nurian. Baik, yang pertama yaitu ada genealogi kesetaraan gender. Meminjam istilah yang dijelaskan Stoller, Al-Falatin dipaparkan bahwa gender merupakan bentuk perbedaan dalam segi biologis dan bukan semata kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Dimaksudkan perbedaan biologis karena adanya unsur jenis kelamin yang berbeda dan merupakan kodrat Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan gender tidak dimasukkan demikian. Sebagaimana diketahui secara umum, perihal anggapan posisi wanita memperoleh peluang yang minimal untuk berpartisipasi secara langsung di bidang pencarian nafkah perekonomian daripada laki-laki. Sebelum masuk kepada epistemologi progresif, hendaknya kita perlu mengetahui bahwa hadirnya konsep baru dalam dunia Islam ini dilatar belakangi oleh kritik kaum epistemis terhadap golongan-golongan Islam berada pada kategori rejeksionisme dan tradisionalisme konservatif. Bagi mereka, bukan Islam yang mengikuti zaman, akan tetapi zamanlah yang harus mengikuti Islam. Oleh karena itu, tak layak bila golongan tersebut sering terbawa arus bersikap ekstremis dengan mengatasnamakan jihad Islam. Sedangkan golongan Islam berkategori rejeksionisme dengan jelas menolak berbagai macam bentuk modernitas yang dianggap telah menghilangkan kekuasaan Tuhan dan lebih menghadirkan kekuasaan manusia. Munculnya Islam progresif tidak lain untuk mempertegas eksistensi Islam di mana istilah tersebut merujuk pada semacam sintesis antara Islam fundamental dengan Islam liberal. Selain itu, istilah tersebut juga menjelaskan pada kedua belah pihak bahwa golongan mereka dinilai tidak menjunjung tinggi historitas Islam. Dalam konteks pembahasan secara epistemologi, istilah Muslim progresif dijelaskan oleh para pakar ragam. Kelompok pemikiran Islam kontemporer yang memiliki upaya dalam menghadirkan kontekstualisasi untuk menjawab kebutuhan kaum muslimin modern yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melestarikan semangat akan keberagaman tradisi dan pemikiran Islam. Selanjutnya ada dakwah berparadigma kesetaraan gender Muslim progresif. Dalam praktiknya, Muslim progresif terindikasi menggunakan 3 karakteristik dakwah yang khas untuk melancarkan gagasannya. Karakteristik pertama tampak pada bahwa yang didasari dengan arti pemungutan secara tekstualis terhadap pemaknaan literasi keislaman, di mana hal ini merupakan warisan tradisi Islam klasik secara historis. Yang kedua adalah dakwah melalui sikap rasional dan selektif atas berbagai wacana dan paradigma kontemporer yang mayoritas telah dipopulerkan oleh Barat. Yang ketiga, perihal posisi dari umat Islam di luar apilogotis. Dalam dakwah ini diharapkan Muslim progresif mampu menghadirkan harapan untuk menghilangkan dilema ketidakpastian umat Islam, yaitu antara terikat dengan tradisi dan ketanggapan akan kebutuhan dengan modernitas Barat. Menapaki rada gender, Muslim progresif mengawali dakwah dengan pandangan bahwa kaum muslimin tidak akan dapat merealisasikan kesetaraan gender tanpa menghadirkan jaminan keadilan bagi seluruh kaum wanita, terkhusus muslimah. Kesetaraan gender dalam hal ini berkedudukan sebagai salah satu tolak ukur bagi problematika yang lebih luas mengenai ranah pluralisme dan keadilan sosial. Omid Safi ikut menuturkan perihal problem gender dalam Islam. Baginya, kesetaraan gender tidak selalu dihubungkan dengan penindasan perempuan saja, tetapi juga berhubungan dengan laki-laki juga perlu untuk ditindaklanjuti.
Muslim progresif mengawali permasalahan gender dengan sikap yang sederhana namun radikal. Bagi mereka, kaum muslimah secara keseluruhan tidak dapat mencapai keadilan sosial, terkeadilan kecuali keadilan tersebut telah terjamin bagi mereka. Secara sederhana, hal ini dapat dikatakan sebagai tidak ada interpretasi progresif tentang Islam tanpa terbentuknya keadilan gender. Baik, itulah pembahasan singkat dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.